man tafaqqaha wa lam yatasawwab faqad tafassaq wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Kalau hanya dengan tasawufnya saja tapi tidak disertai dengan tafaqquh, orang itu akan menjadi kafir zindik sebab dia tidak tahu hukum halal dan haram. Kalau cuman hanya dengan fikihnya saja tapi tidak bertasawuf, orang itu akan menjadi fasik sebab dia cuman tahu teorinya saja tapi dia tidak mengamalkan. Jadi perkataan daripada Imam Malik rahimahullahu taala itu ingin menjelaskan tentang antara dua perkara tersebut itu memang tidak bisa dipisahkan, itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dibagi dua. Jadi tidak ada istilah ulama sufi saja, tidak ada ulama fikih saja. Harus dengan kita menguasai kedua-duanya. Dari mana kita tahu? Itu berlandasan kepada 4 pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam yang pada penghujung pertanyaan Nabi kita katakan kepada mereka atadruna manis sa'il. Ingat hadis itu, hadis Jibril, hadis yang kedua dalam Arba'in Nawawi, hadis yang kedua tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang as-sa'ah, mata sa'ah. Qala man mas'ul anha bi'alama minas sa'il qala akhbirni an amaratiha. Terus sampai ke penghujung Nabi kita tanyakan kepada mereka, atadruna manis sa'il, apakah kalian tahu siapa si penanya tadi itu? Lihat, belajar datanya seperti apa. Jadi pertama, istala alaina rajulun syadidu bayadis siyab syadidu sawadis sa'ar. Tiba-tiba datang menemuin kami atau datang ke majlis kami seorang laki-laki yang berambut hitam, yang berpakaian serba putih, kemas, rapi dan cantik. Asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Melutut duduk di hadapan baginda, mendekatkan antara kedua lutut dengan kedua lutut baginda, meletakkan kedua belah tangannya ke atas lutut. Faqala ya Muhammadu akhbirni anil iman. Panjang hadisnya, bukan dia ingin kita kongsikan, semuanya sudah tahu. Jadi ulama hanya mengomentari tentang duduk yang seperti itu duduk yang paling ideal pada masa kita bertalaki. Insya Allah duduk talaki dalam 4 tahun saja, bukannya sekedar alim, rasih, tapi juga amil dalam waktu yang sama. Insya Allah al ulama katsirun, banyak. Tapi dalam berapa yang di kalangan mereka bisa kita jadikan sebagai idola? Dalam berapa ramai di kalangan mereka yang bisa kita jadikan sebagai figur? Yang dengan kita boleh belajar daripada perilaku dan juga daripada ahwalnya, bukan daripada akwalnya. Kalau daripada akwal sekarang semuanya sudah boleh berakwal, semuanya sudah boleh berbicara. MP3-nya bisa berbicara, Facebook bisa berbicara, network sudah berbicara. Kita bisa belajar daripada apa-apa saja. Tapi mereka tidak memberikan ahwal, tidak memberikan contoh tauladan yang bagus. Jadi yang sangat-sangat kita perlukan selain daripada akwal, ahwalnya mereka, dalalatul hal, yang dikatakan lebih afsah daripada dalalatul maqal. Jadi daripada 3 pertanyaan tadi itu, setelah terjawab satu persatunya dengan ihsan yang terakhir, qala mal ihsan, qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Penghujung daripada pertanyaan tentang hari kiamat, tentang tanda-tandanya, Nabi kita bertanya, atadruna manis? Qala, mereka mengatakan tidak. Qala dzaka Jibril atakum muallimukum dinakum. Jadi di situ daripada 3 rangkaian pertanyaan yang ditanyakan sampai kepada hari kiamat, itu ternyata daripada din. Enggak bakalan mungkin, bahkan kita katakan tidak lengkap dan tidak sempurna arkanuddin kalau dengan fondasi yang 4 tadi itu tidak cukup. Bermula dengan akidahnya, terserah mau istilahkan dengan bahasa akidah, bahasa ideologi, bahasa tauhid, bahasa al-fiqhul akbar, atau dengan istilah-istilah yang seumpamanya. Kemudian yang berikutnya dengan bahasa fikih, dengan bahasa syariat, dengan bahasa halal dan haram, atau juga ilmu muamalah kita dengan Allah Jalla wa Ala, itu terpulang. Itu tidak penting, itu istilahat saja di kalangan ulama. Kita katakan dengan bahasa ilmu syariat, kita gunakan dengan bahasa ibadat, kita gunakan dengan bahasa ilmu halal dan haram, kita gunakan dengan bahasa ilmu ubudiyah kita kepada Allah. Itu min haitsu istilahat saja perbedaannya. Begitu juga dengan ilmu suluk, sufi atau juga dengan salafi dan wahabi, mereka tidak mau menggunakan bahasa istilah tasawuf. Sampai-sampai mereka katakan
tidak ada tasawuf di zaman Rasulullah SAW. Udah nggak apa-apa. Kita istilahkan dengan ilmu adab. Kita istilahkan dengan ilmu ihsan. Kita istilahkan dengan ilmu suluk. Kita istilahkan dengan ilmu muamalati al-alamil ghuyub. Terserah. Istilah tidak penting. Ternyata daripada 3 rangkaian tadi itu Nabi kita katakan dinakum yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan agama kepada kalian. Maknanya kalau cuma hanya tasawufnya saja, maka kesannya seperti bahasa Imam Malik dengan bahasa yang lebih sederhana. Lo kalau cuma menguasai tasawuf tapi fikihnya tidak ada, kamu akan jadi kafir zindik. Sebab kamu akan tidak tahu yang mana yang halal. Itu pulau dijual misalnya, atau juga ya banyaklah kalau kita mau rentetkan satu persatu hal-hal yang negatif di negara kita. Kenapa sampai jadi seperti itu? Dalam bahasa hukum bukan cuma hanya untuk keuntungannya. Dalam bahasa hukum bukan cuma untuk kemajuan dan juga dengan teknologinya, tapi juga dalam arti yang sama, selamat dari sudut keamanannya, keamanan dunia dan akhirat. Selamatul qulub. Salamah al-asrar was-sarair wal haqaiq. Jadi kalau hanya keselamatannya dari sudut fisik atau fisikalnya saja, sementara tidak dipikirkan keselamatan batin kita, masa depan kita, umat kita, negara kita, agama kita, itu yang berlaku sekarang ini. Ini dikarenakan karena dengan kita hanya memandang keselamatan yang secara global, tapi tidak dilatar belakangi dengan pandangan hukum hakam Allah Jalla wa'ala. Kalau cuma hanya sekedar pakai saja masalah tabarakallah, kalau berbicara tentang halal dan haram memang jagonya dia, memang betul-betul menguasai. Tapi ya kadang-kadang terjadikan betul loncatan, tetanya untuk mendapatkan kedudukan. Dokter siapa calon gubernur yang akan datang, ini siapa, saya lihat kiai ada yang bercalon kan, kiai ada, dokter ada, kemudian macam-macam. Mungkin itu yang baru kelihatan dengan saya di sini, yang mungkin kalau kita mutar lagi lebih banyak lagi, kita mutar utara, selatan tidak ada, utara, timur, barat dengan tengah, Lombok tengah, Lombok utara, Lombok timur dengan Lombok barat. Tuh kalau kita kelilingin mungkin ada dalam puluhan calon yang daripada latar belakang yang berbeda-beda. Oleh sebagian, yang penting agar bagaimana kita mendapatkan sesuatu. Jadi dengan cara mengampau, bahasa Malaysia dengan cara mencilat, dengan menjadikan agama sebagai batu loncatan. Kalau sampai jadi rebutan seperti itu, waktu Syekhuna, saya katakan Syekhuna, sebab dengan guru-guru kita yang semasa dengan beliau, yaitu Syekh Zainuddin Al-Ampanani, itu saya sempat adrakna ba'da akranihi, seperti dengan Syekh Yasin, seperti dengan Syekh Zakaria Bila, seperti dengan guru-guru kita lain yang ada di Mekah. Tapi dengan Syekh Zainuddin Al-Ampanani saya tidak sempat ketemu. Tapi yang secara pasti zaman beliau saya sudah ada di Mekah. Jadi yang secara pastinya dengan beliau, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allah Syekhuna Syekh Zainuddin Al-Ampanani rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu, yang mempunyai murid daripada berbagai jenjang generasi, sejak pada beberapa puluh tahun yang lalu sampai kepada sekarang itu sudah tidak dapat dihitung jumlah bilangannya. Saya rasa kemarin saya dapat informasi katanya cabangannya saja di Indonesia dan di luar Indonesia ada dalam 1.200-an. Tidak ada yang menandingi Nahdlatul Watan kecuali Mahat As-Sulaimaniyah yang mempunyai cabangan lebih daripada 10.000 buah cabangan di seluruh dunia. Mahat Tahfidz Turki namanya As-Sulaimaniyah. Apa yang kita sebut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dengan menguasai ilmu halal dan haram, tapi ternyata tidak ada yang namanya tulus, ikhlas, bersih daripada sifat-sifat tercela dan lain sebagainya. Itu justru kita manfaatkan untuk kita mengalahkan lawan kita dalam dunia politik. Kalau cuma hanya sekedar untuk berbicara tentang halal dan haram, saya rasa insya Allah ini boleh kita pastikan, itu boleh kita masukkan dalam Mawsu'ah Al-Jadidah. Tiap masalah hukum hakam ada jawabannya. Sebut azan, keluar.
Adzan hukumnya wajib, adzan hukumnya sunat, adzan hukumnya begini, adab dan begini, caranya begini, lengkap komplit, masyaallah tabarakallah. Kita tulis lewat misalnya, keluar tentang lewat dunia, lewat mana, masyaallah. Lewat bahasa Arab bukan lewat bahasa kita. Masyaallah tabarakallah. Komputer atau dengan jaringan dunia komunikasi yang serba canggih itu bisa untuk memberikan jawaban pasti tentang halal dan haramnya. Tapi mana sulukiyatnya, mana akhlaknya, mana ikhlasnya. Nah, itu yang seperti itu tidak bisa dengan alat. Jadi dengan demikian kombinasi antara dua bidang ilmu tadi itu bukan mimbab nawafilin ibadah, tidak min aujabil wajibat, sebab itu rukun iman, rukun agama. Jaka Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Mana mungkin dikatakan din kalau seketika tidak ada tasawufnya, dan mana mungkin juga dikatakan syariat kalau saat ketika tidak ada tasawufnya. Tasawuf memerlukan syariat, syariat juga memerlukan tasawuf, saling sempurna menyempurnakan, saling lengkap melengkapi. Enggak, kalau sempurna menyempurnakan itu berarti termasuk nawafil, itu bukan asas atau bukan hadaf, dia termasuk daripada rukun yang kalau seandainya ada yang tidak terlengkapi berarti dengan din kita tidak sempurna.